Wal maqalatu sadisatu. Wal maqalatu sadisatu utawi maqalah kang nomor 6 wa salasuna lan 30. Iku fi Zaburi ing dalem kitab Zabur. Auha paring wahyu sinten Allahu taala Gusti Allah taala. Ila Dauda maring Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur niku diturunkan kepada Nabi Daud. Dawone Gusti Allah nanggone kitab Zabur. Innal akilah sak temene wong kang duweni akal. Al hakima kang sempurna. Ai kamila tegese kang sempurna. Ai kamilal ilmi tegese kang sempurna ilmune. Iku layakhlu ora sepi sapa al akil. Ora sepine ora min arba'i saatin saking papat pira-pira mangsa. Yaksimuha kang bagi sapa akil ing saat ala hadhil a'mali ing atase ikilah pira-pira amal. Rupane saatun mangsa yunaji kang bebesik sapa sapa wong fiha ing dalem saah bebisike robahu ing pangerane wong bidzikrihi kelawan zikir ing rob watilawati kalamihi lan maca kalame rob. Nek sampean Al-Qur'an, nek biyen Zabur ya. Jadi ketika Nabi Daud niku yang dibaca kitab Zabur. Nek kula karo sampean yang dibaca berarti kitab suci Al-Qur'an. Wasyikayatul hali lan madulake tingkah indahu ana ngersane rob. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono zikir. Makalah iki mau yang pertama ngeten. Dawuhne Gusti Allah di dalam kitab Zabur niku menerangkan tentang orang yang akalnya sempurna tidak akan melewatkan 4 masa atau 4 waktu. Jadi kalau orang itu memang memiliki akal yang sempurna, artinya akal yang sempurna itu begini. Orang itu tidak akan menyia-nyiakan waktu yang dia miliki atau sesuatu yang dimiliki. Kalau di sini yang dibahas adalah waktu. Jadi waktu itu akan selalu dia manfaatkan sebaik mungkin. Terus yang pertama, dawuhne Gusti Allah dalam kitab Zabur, yang pertama yang akan dilakukan oleh orang-orang yang pinter, yang bijaksana itu adalah menyisakan sedikit waktu harinya, atau dari misalkan 1 hari 24 jam itu pasti di 1 hari itu ada waktu di mana ia bermunajah nanggone Gusti Allah. Bermunajah kepada Allah itu macam-macam, mau siang hari juga bisa, sore juga bisa, pagi bisa, malam juga bisa. Cuman rata-rata kan malam. Munajat niku rata-rata itu dilakukan malam hari karena begini. Kalau malam hari sampai tidak ada gangguan yang lain, artinya kok coro omong-omongan niku paling enak. Sampai omong-omongan serius karo konco misalkan. Iki panjane serius-serius temen. Sampean mari ditinggal melayu karo calon sampean. Nah, itu sampean kalau ngobrol sama teman sampean, kalau ngobrolnya di tempat warung kopi yang rame, nggak enak sih, enak. Mesti sampean dolek nggon sepi. Koyok nanggone warung kopi kono iku, pinggir sawah, sawah-sawah kono iku. Itu kalau melihat pemandangan masya Allah enak ya, enak. Lah orang yang akalnya sempurna, yang akalnya memang benar-benar dia itu tidak mau rugi ya cara tidak mau rugi dalam kehidupannya, dia itu akan menyisakan waktu untuk bermunajah kepada Gusti Allah, baik itu dengan zikir maupun membaca Al-Qur'an, utawa orang itu mencurhatkan isi hatinya kepada Gusti Allah. Ya biasanya malam itu. Ya Allah Gusti, sampean misalkan siang itu melakukan apa atau punya hajat apa,
Itu malam itu nek jawane guru kula. Malam itu waktunya kita menyerahkan menyerahkan SK kita. Jadi apa-apa yang menjadi kebutuhan kita, keseharian kita atau kebutuhan kita di siang hari itu dicurhatkan kabeh nang Gusti Allah. Ngaten nggih. Sampean punya kebutuhan hajat apa itu dicurhatkan nang Gusti Allah ketika malam hari. Wes banyak fadilahnya nisful lail itu banyak sekali. Nah, yang jelas munajah itu merupakan satu waktu yang sangat penting dimiliki oleh manusia. Jadi kalau harus sampean ini kalau tidak memiliki waktu munajah nanggone Gusti Allah itu sangat rugi sekali, sangat rugi sekali. Berarti kita itu sudah menyia-nyiakan satu masa yang sangat penting. Terus yang nomor 2 wasaatun fiha, wasaatun lan waktu utawa mangsa fiha kang iku tetep ing dalem saah yuhasabu niti sapa wong fiha ing dalem saah yuhasabu niti sapa wong nafsahu ing awake wong bi ayak tuba gambare kelawan yen to nulis sapa wong nulise akmalahu ing pira-pira amale wong wa harokatihi lan pira-pira obahe wong lailan ing dalem wengi wa naharon lan rino fil kaghiti ing dalem kertas kang putih sumayang zuruhu mongko nuli ningali sapa wong ing al-kadhib fi akhirin nahari ing dalem akhir rino wa fi akhir laili lan ing dalem akhir wengi fayashkuru mongko syukur sapa wong au yastaghfiru utawa njaluk sepura sapa wong. Yang nomor 2 itu adalah waktu di mana dia bermuhasabah atau menghitung amal-amal yang telah ia lakukan. Misalkan sampai satu hari mulai dari bangun tidur subuh sampai engkuk bengi, ya katakanlah sampai setelah asar. Sampai setelah asar, nanti sampai setelah asar itu sampai memiliki waktu muhasabah, sampai eling-eling. Tadi pagi itu sampai yang sampai lakukan itu apa saja? Amal apa yang sampai lakukan? Kalau misalkan antara amal perbuatan baik dengan amal perbuatan buruk ini lebih banyak amal perbuatan buruknya, maka sampai disuruh berbanyak istighfar. Keumpama ono keapian, kalau misalkan ada kebagusan atau kebaikan, maka sampean disuruh untuk bersyukur. Jadi sesuatu yang buruk yang pernah sampean lakukan itu merupakan sebab akibat yang telah sampean lakukan, ya, atau sebab akibat perbuatan sampean. Atau ngeten. Setiap sesuatu nggih kullukum min indillah. Setiap sesuatu entah baik itu takdir yang buruk ataupun takdir yang bagus, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, semuanya itu minallah, ya, atau min indillah. Jadi semuanya itu dari Gusti Allah. Akan tetapi nggih. Ngeten niku kan ada terusannya, nggih. Ketika sesuatu yang baik itu datang kepada sampean atau sampean mendapati hal yang baik, entah itu berupa kenikmatan atau merupakan kemenangan. Nek dulu ini kemenangan ketika perang Badar, ngoten ya. Nah, atau apapun lah yang menurut sampean itu memang bagus, maka kembalikan semua itu kepada Gusti Allah. Dan ketika kebagusan itu ada atau sampean kembalikan kepada Gusti Allah, secara otomatis sampean mestinya harus bersyukur nanggone Gusti Allah. Lah kalau misalkan kok akeh eleke nggih yang sampean lakukan di siang hari setelah sampean muhasabah, ternyata amal buruk itu banyak sekali, maka sampean istighfar. Istighfarnya kenapa? Karena perbuatan sampean itu tadi nggih itu juga sebenarnya disebabkan karena keburukan-keburukan yang sampean miliki. Artinya itu akibat dari dosa-dosa sampean, kan ngoten nggih.
Makanya disuruh beristighfar. Paham ya? Jadi semuanya memang dari Gusti Allah, tapi ketika ada hal yang baik itu sandarkan nanggone Gusti Allah. Nek ana elek ya iku krana tingkahmu dhewe, krana perbuatanmu dhewe. Nah, karena ini yang saya sampaikan ini perlu sampean perhatikan loh nggih. Perlu sampean perhatikan karena ini menyangkut akidah. Kalau dulu ada yang namanya kaum Qadariyah atau akidahnya orang Qadariyah, itu mengatakan semuanya baik itu buruk, baik itu semuanya dari Gusti Allah. Ya memang benar seperti itu. Tapi mereka tidak mau mengatakan kalau misalkan dia umpama diazab atau diberikan siksaan oleh Gusti Allah, maka siksaan itu bukan dari akibat perbuatannya. Itu bedanya kaum Qadariyah. Kalau kula karsaman kan enggak, masih ada sebab akibatnya ya toh. Nah, terus kalau misalkan mengatakan kalau yang baik-baik itu dari Gusti Allah, yang buruk-buruk itu dari kita sendiri, tidak, itu tidak dari Gusti Allah, itu berarti otomatis menafikan pada yang namanya takdir yang syarrun atau takdir yang buruk. Lah kalau sudah seperti ini, niku berarti kan ada perbuatan selain perbuatannya Gusti Allah. Padahal gak ono asane. Ya, sejatinya tidak ada secara hakikatnya. Paham ya? Bisa dipaham? Nah, ini akidah-akidahnya orang Mu'tazilah. Lah kula karo sampean akidahnya bagaimana? Kalau kula karo sampean itu tetap semua takdir entah itu baik ataupun buruk merupakan dari Gusti Allah. Akan tetapi jika ada kebaikan, katakan itu dari Gusti Allah atau sandarkanlah itu kepada Gusti Allah. Kalau misalkan yang datang itu kok buruk atau takdir yang buruk, maka sandarkan itu pada sebab-sebab dosa kita. Sebab karena dosa kita lah terus kemudian takdir buruk itu terjadi. Paham ya? Sampean bodoh gara-gara sampean gak gelem belajar. Duduk krono pancene Gusti Allah ndadekno sampean wong bodoh, tapi pancene krono sampean gak gelem belajar. Nah, itu. Emang ini urusan tauhid nih, kudu hati-hati sampean. Karena ini menyangkut akidah. Terus yang nomor 3, pun niki masalah yang tadi itu sampean setiap di ujung malam atau sampean sebelum tidur lah, katakan misalkan sampean 1 hari sebelum tidur sampean itu sampean angen-angen walaupun sampean tidak bisa, misalkan sampean tidak sempat menulis amal sampean di dalam kertas, terus sampean itu apa angen-angen lah, minimal itu angen-angen, ya Allah dosaku selama mulai teko aku melek dari saya tadi pagi bangun sampai sekarang, yang dosa-dosa yang saya lakukan itu ini jaluk sepuro nanggung Gusti Allah. Misalkan sampean melakukan dosa 24 kali 1 hari ini, niku sampean istighfar 4 ya. Terus kemudian misalkan sampean melakukan kebaikan, maka sampean syukur nanggung Gusti Allah. Sampean bersyukur nanggung Gusti Allah, sampean tidak usah menuntut, ya Allah Gusti matur nuwun amal-amal bagus ini telah jenengan takdirkan untuk saya. Sampean gak usah nuntut nanti jenengan ganjar ya. Lu wong amal baik itu dari Gusti Allah njaluk ganjaran sampean ya enggak? Gak usah. Supaya apa? Supaya padahal meskipun sampean melakukan amal baik terus tidak menuntut nanggone jeneng ganjaran, mesti Gusti Allah ngkei ganjaran. Gak usah dijaluk dikei. Ngoten lho. Kan nek sampean nuntut oleh tambah titik. Kalau sampean meneng ae wis. Ya Gusti Allah niki amal apik kula, ini amal baik saya, ini semuanya takdir dari panjenengan, wong jenengan yang memberikan takdir, jenengan yang memberikan amal baik ini, urusan ganjaran nggih sak kersane panjenengan. Nah, ngoten nah. Kuwi oleh tambahake.